Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk audit sistem informasi dengan tema analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada dominan delivery service. Pertama, aku akan mengenalkan diri saya sendiri. Nama saya Rafael Darmawan dengan NIM 2010802078. Untuk latar belakang, PT Telkom memiliki sistem informasi bina lingkungan yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina dan pelaksana bina lingkungan dalam menyalurkan dana publik. Namun unit Community Development Center Telkom belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi teknologi informasi yang telah diterapkan dari sisi kemajuan mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Dominance Delivery Center Service and Support dipilih karena sesuai dengan kondisi tata kelola TI di unit CDC PT Telkom yang diaplikasikan pada produk SIM BL saat ini yang telah direncanakan, telah dibangun, dan sekarang sedang dijalankan juga. SIM BL sangat berpatokan terhadap workflow dan business processes dikarenakan berkaitan dengan penyaluran bantuan milik publik. Prinsip dasar COVID-5. 1. Meeting stockholder needs. 2. Covering the enterprise end-to-end. 3. Applying a single integrated framework. 4. Enable a housing approach. 5. Separating governance from management. Visi dan misi CDC PT Telkom. Visi, menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam pengembangan komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misi, membantu atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, and education. 2. Membentuk dan memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, edutainment. 3. Membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Langkah-langkah audit. Metodologi penelitian, metode konseptual, dan tahap kesimpulan dan saran. Konseptual, pada tahap awal kita akan mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, kemudian studi pendahuluan dan studi pustaka maupun studi objek penelitian. Tahap pengumpulan dan pengolahan data. Tahap ini ada identifikasi tujuan, arahan strategis, proses bisnis. Kemudian pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, kuesioner. Kemudian pengolahan data, kemudian ke tahap analisis. Analisis hasil pengolahan data. Analisis COVID-5 pada dominance. Kemudian analisa rekomendasi. Kita menuju ke tahap kesimpulan dan saran. Tahap awal. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, menentukan tujuan dan batasan, serta melakukan studi pendahuluan yaitu studi pustaka dan studi objek penelitian. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui fenomena apa yang dapat diangkat atau diteliti agar lebih mudah untuk menentukan tujuan penelitian. Tahap pengumpulan data, pengolahan data. Tahap pengumpulan data diidentifikasi tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis. Untuk memperoleh hasil tujuan, arahan strategis, dan proses bisnis perusahaan, maka dilakukan pemetaan yang terdapat pada COVID-5 itu sendiri. Pemetaan terdiri dari Enterprise Goals, IT, Related Goals, Process Control, dan pemetaan RACI. Identifikasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan manajer sistem informasi bagian perencanaan dan pengendalian CDC PT Telkom. Tahap analisis. Tahap analisis dibagi ke dalam dua tahap, yaitu analisis COVID dan analisis rekomendasi. A. Analisis COVID. Analisis capability level. Pada tahap ini dilakukan pengukuran level dari tiap dominan DSS yang diteliti. Pengukuran ini diperoleh berdasarkan pengolahan dari data hasil kuesioner yang telah diberikan kepada pihak terkait. Setelah itu akan diperoleh capability level dari kondisi existing perusahaan. B. Analisis rekomendasi. Setelah melakukan analisis berdasarkan COVID-5, maka selanjutnya adalah mengidentifikasi rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap ini
berdasarkan analisa gap antara level existing yang telah diperoleh dari hasil pengukuran dengan target level kapabilitas perusahaan. Tahap kesimpulan dan saran. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan. Kesimpulan berisi rangkuman dari proses dan hasil penelitian, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi tingkat lanjut penelitian berikutnya. Implementasi dan analisa hasil. Teknik pengumpulan data, teknik pengukuran data, analisa hasil, pengumpulan evidence dan kondisi exciting, analisa rekomendasi. Teknik pengumpulan data. 1. Kuesioner. Pada tahap ini dilakukan kuesioner untuk mencari tanggapan-tanggapan dari para responden mengenai kondisi terkini yang ada pada bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom terkait dengan dominan DSS. Wawancara. Pada tahap wawancara ini dilakukan untuk meng-cross-check atau mencari kebenaran dari tanggapan-tanggapan pada kuesioner yang telah didapat untuk melengkapi aktivitas yang respondennya hanya oleh pihak-pihak direktur atau pihak manajer, dan juga untuk memperoleh bukti-bukti yang terkait pada dominan DSS. Langkah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data terdapat langkah tersendiri. Berikut adalah langkah-langkah penelitian untuk melakukan pengumpulan data. Pertama, dari daftar kuesioner, kita akan atau RACI. Terus tervalidasi atau tidak kita balikkan ke daftar kuesioner. Terus jika valid kita lakukan wawancara, kemudian pengambilan keputusan. Teknik pengukuran data. Pengukuran data digunakan untuk menilai apakah hasil dari kuesioner tersebut dapat dipercaya atau valid. Dalam teknik pengukuran data di sini menggunakan validasi. Jenis-jenis dari validasi pun bermacam-macam. Di sini penulis menggunakan jenis validasi kurasi produk momen yang dikemukakan oleh person. Pemilihan jenis validasi dengan korelasi produk momen ini dirasa cocok karena instrumen yang digunakan dalam penggunaan validasi ini serupa, menggunakan variable interval dan cara penghitungan yang dapat diterapkan dengan baik. Analisis hasil. Analisis validasi kuesioner. Validasi dilakukan dengan menggunakan metode produk momen person dengan menghitung masing-masing persub bab dominan DSS. Setelah dilakukan rekapitulasi di table. Analisis hasil kuesioner dalam menentukan kondisi pada level manakah aktivitas yang terdapat pada form kerja audit itu berbeda. Maka dilakukan analisis berupa mencari level yang tepat pada form hasil kuesioner. Penentuan level di tiap aktivitas dilakukan dengan memilih nilai modus atau nilai yang paling banyak muncul pada tiap aktivitasnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.